Oke kawan-kawan, kemarin kita sudah lihat makamnya, tapi kita belum tahu namanya siapa saja. Nah, sekarang kita akan cari tahu. Nah, di depan saya ini sudah ada Bapak Umar yang akan mengantar kita ke sana. Oke, lanjut. Oke teman-teman, kembali lagi. Kemarin kita sudah lihat ya, 4 makam. Nah, sekarang kita akan cari tahu namanya. Sebenarnya kemarin saya sudah ngobrol-ngobrol dengan salah satu tokoh di sini ya, yaitu Bapak Haji Uding. Beliau juga menjelaskan nama-nama makam itu. Tapi karena beliau sedang ada keperluan, jadi beliau tidak bisa mengantar saya ke makam itu. Ya. Tidak bisa mengantar dan menunjukkan ya makam ini makam siapa. Gitu ya. Nah sekarang yang akan mengantar saya ke makam itu adalah Bapak Haji Umar yang ada di depan saya. Bapak Umar ini adalah salah satu sesepuh atau tokoh juga di kampung ini. Oke, lanjut. Seperti inilah suasananya, seperti di video sebelumnya. Ada sawah, sebelah kanannya ada sungai. Nah, inilah tampak depan dari makam keramat tersebut. Ini alamatnya di Kampung Tajur, Desa Sindanglaya, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Purwakarta. Kalau dari pusat kota Purwakarta itu kurang lebih 40 menit lah. Oke, sekarang kita masuk ke dalamnya. Oke, kita sudah sampai di makam yang kemarin. Oke, nah di depan saya ini sudah ada Bapak Umar. Bapak Umar ini adalah sesepuh atau salah satu tokoh di Kampung Tajur ini. Ya, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Sekarang Pak, saya mau tanya soal nama dulu Pak. Ya. Nama komplek makam ini semuanya, ini namanya makam apa Pak? Makam disebutnya makam Tajur atau makam apa? Makam Kampung Tajur. Makam Tajur saja ya disebutnya. Nah, langsung saja Pak, ini makam yang di depan kita ini Pak. Nah, ini makam, bisa dijelaskan Pak, ini makam siapa? Ini dulunya dia sesepuh mengelola Kampung Tajur, bukan Kampung Tajur. Banyak kampung mana-mana sesepuhnya di sini gitu. Oh, oke. Ini makam keramat, namanya Mbah Kiai Warugasara. Oh, Mbah Kiai Warugasara ya. Mbah Kiai Warugasara. Nah, Mbah Kiai Warugasara ini dulunya siapa Pak? Atau asalnya dari mana begitu? Dulunya dia dari Cianjur juga. Mungkin dia pengen menyebarkan siar agama Islam. Dari namanya juga Kiai ya? Iya. Dulu kan banyak orang-orang awam. Biar dia cerdas, pintar, mengetahui ajaran agama Islam, Kangjeng Rasul, ahli sunnah wal jamaah gimana tak? Dia itu ditugaskan untuk menyebarkan agama Islam di Kampung Tajur ini. Kampung Tajur ini. Iya. Banyak tetangga-tetangga kampung dulunya pada mengaji di sini. Oke. Nah, ini Kiai Warugasara dan makam yang lainnya ini umurnya sudah berapa tahun Pak? Puluhan tahun, ratusan tahun Pak? Kalau dilihat kayaknya ini udah ratusan tahun. Soalnya dari zaman Belanda ini memang udah begini makamnya. Udah ada gitu. Betul. Ini dari zaman Belanda ya intinya. Oke. Nah, sekarang kita lanjut Pak ke makam yang sebelah sana. Oke, kelihatannya yang sebelah sana. Kalau makam yang kedua ini ukuran pagarnya agak kecil. Nah, Pak bisa dijelaskan Pak, ini makam siapa? Kalau ini
makamnya makam Syekh Ambari. Syekh Ambari. Iya. Dari namanya itu Syekh, mungkin ulama bukan Pak ini? Kalau ngelihat dari namanya kayaknya iya. Iya, dia itu ini wali. Syekh Ambari. Tapi riwayat hidup yang lengkapnya ini juga belum jelas ya Pak ya? Ya kurang tahu. Soalnya dulunya kan ada ulama ya, Muhammad Kiai Haji Sarbeni, yang memegang bukunya, riwayatnya dia. Karena zaman Belanda pengen menghilangkan orang-orang yang pintar, ya dia itu dibunuh. Ya. Mama Sarbeni itu ya? Sarbeni itu dibunuh pada zaman Belanda. Oke, jadi kawan-kawan, Mama Sarbeni itu adalah salah satu ulama zaman dulu di kampung ini. Ya. Makamnya ada di sebelah sana. Oke. Makamnya ada di nanti kita lihat di video selanjutnya ya. Mama Kiai Haji Sarbeni itu menteragan makam buyut saya Kilurah Surabarata. Ntar kita ke makam Kilurah Surabarata. Oke, nanti ya. Nah sekarang kita kita lanjut ke yang Cimangku Jagat. Oke. Mah Dalam Surya Putu ya. Oke, lanjut. Oke kawan-kawan, sekarang kita ke makam yang ketiga. Dalam Surya Putu, ya. Seperti di video sebelumnya, makam yang ketiga ini letaknya di tengah. Nah Pak, kalau yang ini siapa? Kalau ini Pak, ini bukan ini. Oh bukan ya? Bukan ini. Ini nah itu yang ada di tengah. Oke, ini dia kawan-kawan. Makam yang ketiga, makam. Ini makamnya Mah Dalam Surya Putu. Ya, Mbah Dalam Surya Putu. Mah Dalam Surya Putu. Oke, ini dia. Bisa dijelaskan sedikit Pak ini? Mbah Surya Putu ini. Mah Dalam Surya Putu dia bergabung dengan yang tadi. Sarbeni, Syekh Ambari. Ya. Ada juga di sana ramanya Mbah Jawer. Ayahnya Mbah Jawer itu di sana tuh. Oke. Jadi Mbah Surya Putu ini riwayat hidupnya dulu itu belum terlalu jelas ya. Saking ku dulunya. Iya. Saking ku zaman dulu karena waktu kehidupan Mama Kiai Haji Sarbeni dibunuh sama Belanda, jadi bukunya juga dibakar. Jadi keturunannya enggak apal gitu. Enggak gitu. apal jelas. Soalnya bukunya kan dibakar gitu. Oke. Intinya ini makam tua ya, seorang tokoh di kampung ini dulu. Mah Dalam Surya Putu. Oke, kita lanjut ke makam yang terakhir, keempat. Nah, di sana dekat. Oke, nah ini makam yang terakhir. Ini makam Eyang Ki Mangku Jagat, ramahnya ayahnya Mbah Jawer. Oke, Mbah Jawer ini dongengnya sangat terkenal ya, iya, di kota ini. Oke, kita lihat. Nah ini Pak, batu nisannya yang mana Pak ini? Batu itunya, tuh. Oh, yang dekat pohon. Akar. Akar. Oke. Nah, makam ini ada dua nama ya, Kiai Mangkubumi atau Kiai Mangku Jagat. Ya. Mungkin itu semacam gelar ya, jadi ada dua.
Nah, ini riwayat hidupnya dulunya sama ya, ini juga ya, kurang jelas. Kalau ini asli orang Bajur. Dia adik kakaknya dengan Uyut Encoh yang tadi di sono. Oh, oke. Ini asli orang Bajur. Kalau yang make Wargasara itu pendatang dari Cianjur. Tapi yang terkenalnya ini sebagai kakaknya Mbah Jawer itu ya. Ini ramanya Mbah Jawer. Oh ya, maaf. Ya, ini ramanya Mbah Jawer. Ayahnya kakaknya dengan Pinco. Ya maaf, ini berarti ayahnya Mbah Jawer. Ya. Mbah Jawer. Kalau dongeng Mbah Jawer sendiri itu panjang ya, tidak bisa diceritakan di sini. Kalau kawan-kawan cari saja ya. Oke Pak, kabarnya Pak, saya dengar kesini suka banyak tamu, betul Pak? Ini banyak. Itu dari mana saja Pak? Kalau dari mana itu yang dari Kerawang, dari Bandung, dari Jakarta, berdaerah-daerah kadang ada sini. Karena saya kan yang mengantarnya gitu. Kalau pengen diantar, saya tunjukin makamnya di sini. Berarti makam ini cukup dikenal juga ya? Iya. Nah, biasanya kesininya itu di malam-malam tertentu atau bebas gitu? Bebas. Malam apa saja? Malam apa saja. Karena kalau jarang mah bebas gitu. Kebanyakan ya malam Jumat kebanyakan. Iya. Tapi malam juga, malam apapun juga bebas. Terus, nah di sini ada mitos tidak Pak? Atau larangan-larangan tertentu? Misalnya jangan nebang pohon di sini atau gimana? Ya, memang dulunya begitu, jangan nebang dulunya. Kalau dulu mah saking ku angker keramat ini ya, ada burung terbang di atas juga jatuh. Kalau dulu mah. Oh iya. Oke, terus ada lagi Pak? Kalau jarak ke sini mah ya harus punya niat di rumahnya yang bagus ya. Yang bagus, terus punya abdas gitu. Oke. Gitu. Nah, oke Pak, sekarang yang terakhir nih. Apa harapan Bapak terhadap makam-makam tua yang ada di kampung ini? Kan banyak ya, bukan cuma makam 4 ini, ada juga makam Ayah Camat, Ayah Janggot, Uyut Encoh. Harapan Bapak ini seperti apa? Apakah harus dirawat, bagaimana? Kalau harapan saya pengennya dirawat gitu ya, dikelola. Jadi itu kan tempatnya nggak dibangunin, itu ke tempat Uyut Encoh, Ayah Camat. Oh, jadi makam Uyut Encoh, Ayah Camat itu belum dipagar ya? Belum dipagar. Pengennya seperti ini nih, begini, biar orang-orang jarah ke sini biar nggak takut sama ular, hewan-hewan hutan gitu. Oke, terima kasih Pak. Jadi di kita ini banyak makam-makam keramat beserta mitos-mitosnya, malah banyak yang dikaitkan dengan tokoh-tokoh yang terkenal. Misalkan ini makam anaknya Prabu Siliwangi, tapi tanpa disertai bukti-bukti tertulis yang jelas, atau tanpa disertai silsilah yang jelas, maka itu belum dapat dikatakan sejarah. Kenapa seperti itu? Karena di kita ini budaya lisannya masih kuat. Budaya lisan itu kan disebarkannya dari mulut ke mulut. Malah ada salah satu jenis dongeng bahasa Sunda, namanya dongeng babad. Jadi intinya babad itu campuran antara sejarah dan dongeng. Intinya sejarah yang belum jelas benar atau tidaknya. Tokohnya tokoh sejarah, tapi ceritanya
melenceng dari sejarah yang sebenarnya. Di kita itu banyak cerita-cerita seperti itu. Jadi kembali lagi, makam keramat yang dikaitkan dengan tokoh-tokoh sejarah yang terkenal, kemudian disertai dengan kesaktian-kesaktiannya, tetapi tanpa disertai bukti-bukti tertulis yang jelas, tanpa disertai silsilah yang jelas, maka itu belum dapat dikatakan sejarah, tapi itu hanya mitos atau dongeng. Tetapi apapun itu, mau itu sejarah, dongeng, atau mitos, tetap itu adalah salah satu kekayaan budaya kita yang harus kita hargai. Oke, untuk video kali ini segitu aja ya. Tunggu video saya selanjutnya di makam-makam keramat Kampung Tajur yang berikutnya.